Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perutusan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukanlah sesuatu hal yang aneh, bukanlah sesuatu hal yang asing, tetapi melekat pada diri kita sebagai ungkapan syukur. Dalam masa pandemi ini, bahwa kita tidak berhenti mendengar berita-berita duka, berita-berita yang memprihatinkan, tetapi di lain pihak kita juga boleh bersyukur bahwa dalam situasi yang membahayakan, memprihatinkan ini, kita juga tidak kekurangan berita-berita baik. Berita-berita di mana orang kemudian mengungkapkan imannya dengan berbagai macam cara. Dalam bincang-bincang melalui media sosial, WhatsApp group, kita bisa mendapatkan berbagai macam kisah inspiratif. Kemarin ada seorang saudara Fransiskan yang membagikan cerita bahwa ada seorang ibu yang terpapar virus corona dan kemudian diisolasi di rumah sakit. Dan ketika dia di rumah sakit, sudah beberapa hari, dia merasa jenuh dan bosan. Ibu itu suka menyanyi. Maka untuk menghibur diri, ibu itu menyanyi dengan suara pelan setiap harinya. Lalu kemudian satu hari tetangga bednya mendengar rengeng-rengeng atau mendengar nyanyiannya yang pelan-pelan itu dan kemudian meminta, "Bu, nyanyinya yang agak keras. Lah nanti mengganggu." "Enggak apa-apa, saya juga lagi stres ini. Saya sedang pusing, enggak selesai-selesai isolasinya." Maka akhirnya ibu itu menyanyi lebih keras. Dan kemudian tidak lama muncul perawat, dia sudah takut nanti akan dimarahi. Ternyata perawatnya mengatakan, "Bu, sering-sering nyanyi ya, karena kami juga stres, kami juga jenuh, kami juga sudah penat. Jadi kalau ibu nyanyi malah bisa jadi hiburan." Maka setelah itu, ibu itu menjadi sering nyanyi, tentu mungkin suaranya bagus ya, maka orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan senang hati. Ada lagi berita tentang orang yang puji Tuhan diberikan kekayaan yang cukup dan kemudian mempunyai rumah yang lebih dari satu. Kemudian rumahnya dipinjamkan untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi orang-orang pendatang yang ada di sekitarnya yang tidak bisa isolasi di rumah, tetapi di rumah sakit juga tidak ada tempat lagi. Rumahnya dijadikan tempat isolasi mandiri di daerah Cilandak sana. Tidak usah jauh-jauh, di tempat kita juga, di Paroki Santo Paulus Depok ini, inspirasi-inspirasi baik tidak susah kita jumpai. Ada umat yang dengan rela menjadi anggota Satgas Covid di RT-nya, di RW-nya, sehingga dia bisa tetap membantu umatnya sekaligus warga sekitarnya. Ada seksi-seksi di paroki yang dengan segala keterbatasan tetap mengusahakan semampu mereka pelayanan di bidang seksi mereka. Ada juga di wilayah-wilayah yang ada salah satu atau dua umat yang meninggal dan kemudian umat di wilayah mengusahakan doa bersama untuk mereka yang meninggal dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, hal-hal itu kiranya menjadi bentuk pewartaan, bentuk perutusan kita, di mana kita diutus bukan hanya berdua-dua, tetapi juga bersama-sama mewartakan bahwa Tuhan tetap hadir dalam pengalaman-pengalaman sulit yang kita alami sekarang. Para rasul yang diutus oleh Yesus berdua-dua dalam kisah
Injil hari ini justru setelah mengalami pengalaman melihat Yesus ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Setelah melihat penolakan itu, mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak hanya ikut Yesus, tetapi juga ikut mewartakan kerajaan Allah, ikut ambil bagian dalam karya Yesus. Kita semua saudara-saudari yang terkasih, yang juga senantiasa boleh menggantungkan harapan, doa dan usaha kita yang terbaik pada Tuhan, jadikan semua itu adalah sebagai pekerjaan Tuhan. Hari ini para murid diminta untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kenapa? Salah satunya untuk mengungkapkan bahwa karya mereka, perutusan mereka adalah karya Allah. Kalau mereka bekerja, melayani, hadir pada orang-orang dan kemudian membawa segala barang miliknya dan kemudian berhasil, orang bisa jatuh kepada kecenderungan menjadi sombong. Tetapi apabila orang tidak membawa apa-apa, datang untuk hadir dan tinggal bersama, dan kemudian mengalami keberhasilan, orang akan mensyukuri bahwa itu semua adalah juga terutama karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Semoga saudara-saudara yang terkasih, kita semua diingatkan dan diteguhkan lagi bahwa segala karya baik yang kita usahakan adalah karya Tuhan, dan dengan demikian kita boleh berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan semoga Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi hidup keluarga dan karya kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.